perkenalkan nama saya Cipta Olivia dengan NPM 159 dari Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Nah, saat ini saya memiliki tugas dari mata kuliah aplikasi manajemen terpadu dengan study case, yaitu memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dari PT Bulan Sabit, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang F&B. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, saya akan memanfaatkan aplikasi yang bernama Odoo. Jadi, Odoo ini adalah aplikasi yang memiliki manfaat untuk CRM dan juga ERP dalam sebuah perusahaan dengan memanfaatkan 5 manajemen manufaktur. Yang pertama itu ada inventory, lalu purchase, manufaktur, sales, dan juga accounting. Nah, sebagai seorang manajer dari PT Bulan Sabit ini, saya memiliki dua produk. Yang pertama adalah sandwich, yang kedua adalah smoothies, seperti itu. Nah, untuk bagaimana kelanjutannya, saksikan. Jadi, ini adalah tampilan dari aplikasi Odoo. Yang pertama, kita akan ke bagian inventory. Jadi, inventory ini adalah untuk persediaan dari bahan baku sandwich dan juga smoothies. Kita ke produk. Nah, ini sudah ada beberapa bahan baku dari sandwich dan juga smoothies yang sudah saya input kemarin, dan akan saya beritahu bagaimana cara untuk masukkan produk tersebut pada inventory. Yang pertama, kita akan memasukkan bahan baku dari sandwich, yaitu sosis. Nah, karena sosis ini adalah bahan baku dan bukan barang yang kita jual, jadi sales ini akan kita tidak kita checklist. Nah, seperti ini. Lalu untuk sales price ini juga kita kosongi saja. Lalu di sini saya tidak memakai teks, jadi ini dihapus saja. Nah, untuk cost-nya kira-kira berapa sih harga sosis itu? Nah, di sini saya memakai harga bijian. Jadi satu biji sosis itu harganya adalah 1.000, seperti itu. Lalu untuk kode referensinya saya bikin saja SS seperti ini. Nah, di sini kita input juga foto dari sosisnya seperti ini. Lalu untuk kategorinya, nah, bahan baku sandwich. Ini tinggal kita ganti aja sosis. Nah, di sini di bagian produk nanti sosisnya sudah muncul seperti ini. Seperti itu. Lalu kalau kita ingin membuat sebuah produk jadi untuk dijual, misalnya di sini kan sudah ada sandwich ya. Nah, di sini masih belum ada produk smoothies-nya. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Itu sebenarnya sama aja, cuman ada beberapa bagian yang berbeda seperti ini. Smoothies. Nah, ini kan kita jual ya, jadi salesnya tuh dicentang, yang purchase-nya ini di non-centang seperti itu. Nah, untuk invoicing policy, ini kita pilih yang delivered quantity. Sales price, berapa kita menjual smoothies ini pada konsumen? Kalau saya di sini, saya jual 15.000 tanpa tax, dan cost-nya kira-kira untuk pembuatan smoothies itu 10.000 ya. Nah, referensinya SMT. Kita input juga gambarnya. Nah, sudah. Lalu untuk kategorinya, sama seperti sosis tadi, di internal link. Nah, ini kan bahan baku S2 ini kan untuk kode sandwich ya. Nah, tapi karena smoothies ini bukan bahan baku, jadi kita tulis produk. Nah, sudah ada. Hmm. Nah, di sini sudah ada smoothies. Price-nya 15.000 sesuai yang sudah saya input di awal tadi. Nah, setelah inventory, kita akan masuk ke purchase. Nah, purchase ini adalah bagaimana kita membeli bahan baku di inventory tadi untuk persediaan seperti itu. Di sini saya sudah membeli beberapa. Yang pertama di toko sembako, saya membeli bahan baku dari sandwich, yaitu ada selada, tomat, beef slice, terus saus, ketimun, bawang bombay, dan lain-lain. Terus saya juga membeli di toko plastik. Ini ada packaging plastik, packaging box, sedotan, dan juga packaging cup. Selanjutnya
Yang belum, kita belum membeli bahan baku dari smoothies. Kalau itu kita langsung buat aja. Ini misalnya toko buah. Produk yang akan kita beli, buah avocado, buah mangga, buah naga, buah pisang, buah strawberry. Lalu kita input juga nih kuantitinya kita maunya berapa. Kalau di sini aku pakai kuantiti 100. Nah, ini adalah jumlah hasil dari pembelian buah-buahan untuk smoothies. Itu 2.500.000. Lalu kalau udah, kita bisa send by email. Kalau misalnya kita punya email dari toko buah tersebut. Tapi karena kita belum uh, belum ada email dari toko buah tersebut, jadi tinggal confirm order aja. Nah, seperti ini. Lalu kita receive produk seperti ini dan validate. Nah, nanti kita cek ke inventory. Untuk buah-buahannya tadi sebanyak 100 unit. Nah, ini sudah ada di persediaan kita, sudah masuk ke inventory. Lalu untuk manufakturnya, di sini untuk manufaktur itu adalah bagaimana kita memproduksi barang atau produk yang jadi tersebut. Misalnya, untuk smoothies. Kita mau buat 10. Di sini untuk smoothies yang saya butuhkan itu adalah buah mangga, lalu packaging cup, dan juga sedot. Seperti ini. Terus berapa yang ingin kita uh, pilih tukang sem? Kan tadi kita bikinnya 10 ya, jadi ini bikin 10. Kita hitungnya bijian aja, biar gampang. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita confirm, seperti ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke sales. Jadi setelah inventory, purchase, dan juga um, manufaktur, kita akan ke sales. Nah, di sini sudah beberapa konsumen yang membeli produk kita, dan begini cara untuk memasukkan data dari konsumen yang membeli produk kita. Yang pertama misalnya namanya Rio. Nah, di sini misalnya dia membeli sandwich 1 biji, lalu smoothies lebih. Di sini harusnya 15.000 ya, tapi karena ada kesalahan input, jadi harganya hanya 15 rupiah. Nah, di sini adalah totalnya dari pembelian sandwich 1 dan juga smoothie 1. Nah, kalau misalnya kita punya email pelanggan, kita bisa send by email. Tapi karena kita anggap saja tidak punya, jadi kita tinggal ketik confirm. Nah, confirm di sini, lalu create invoice, lalu menggunakan regular invoice, kita confirm. Nah, seperti itu. Lalu kita ke inventory. Nah, di sini ada satu want to deliver. Nah, di sini pembelian dari Rio tadi sudah masuk ke inventory. Kita buka. Nah, dia beli 1 dan sudah terkirim 1 untuk sandwich. Lalu dia beli smoothies juga 1 biji, lalu terkirim 1. Nah, kalau sudah benar jumlah yang diterima oleh konsumen, kita tinggal ketik valid. Nah, seperti ini. Lalu kita ke accounting.
untuk bagaimana melihat laporan keuangan dari penjualan, smoothies dan juga sandwich tadi. Di sini ada reporting, lalu kita tinggal pilih balance sheet. Nah, ini adalah laporan keuangan dari penjualan, smoothies dan juga sandwich, seperti itu. Terima kasih.